Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama Hoken di section Breaking News. Dan Breaking News hari ini, aku akan berbicara masih yang sama tentang perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Taiwan. Langsung lanjut ke next topik ya. Oke, jadi teman-teman, ada penambahan kasus COVID-19 sejumlah 82.435 jumlah total kasus yang ada di Taiwan. Nah, dari 82.435 ini, ada 82.363 kasus domestik atau lokal, dan 72-nya itu kasus impor. Nah, jadi dari 82.363 ini berada dari mana aja sih? Nah, aku langsung bacain aja ya teman-teman. Jadi, dari 82.363, ada 16.609 itu dari New Taipei, 10.532 dari Taoyuan, 9.437 dari Kaohsiung, 8.989 di Taichung, 8.566 di Taipei, 5.593 di Tainan, 4.120 di Changhua, 2.670 di Pingtung, 2.186 di Hsinchu, 2.128 di Ilan, 1.897 di Keelung, 1.630 di Miaoli, 1.583 di Hsinchu City, 1.243 di Nantou County, 1.216 di Yunlin, 890 di Chiayi County, 585 di Chiayi, 210 di Penghu, 119 di Kinmen, dan 38 di Lianqiang County. Pertanggal ini beritanya pertanggal 24 kemarin teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kemarin lihat dari tanggal 23, saya ingatku ada sedikit pengurangan yaitu 60.000 doang, tapi tiba-tiba ada spike up lagi nih, ada penaikan lagi di tanggal 24-nya. Nah, kita tetap walaupun ada kemarin 23 penurunan, teman-teman harus tetap jaga protokol ya teman-teman, yaitu pakai masker setiap saat dan juga teman-teman pakai hand sanitizer dimanapun teman-teman berada. Jadi teman-teman nggak bakal terkena COVID tuh nanti, karena teman-teman kan ya pakai tangan di dalam kegiatan apapun ya, dipegang handphone, nanti pegang muka, pegang hidung, pegang mulut, pegang makanan. Jadi teman-teman selalu harus sedia antiseptik. Nah, terus juga teman-teman jangan panik, karena kalau misalnya teman-teman panik pasti teman-teman bakal kayak bingung dan ricuh sendiri. Dan teman-teman juga harus mendapatkan vaksinasi COVID-19 ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19, jangan malu, jangan khawatir, jangan takut. Teman-teman tinggal datangin rumah sakit atau puskesmas dekat teman-teman. Teman-teman bilang teman-teman mau divaksin karena teman-teman belum dapat vaksin COVID-19, dan teman-teman pasti langsung dihimbau dengan baik oleh petugas rumah sakit atau puskesmasnya. Nah, gitu doang nih teman-teman. Mungkin dari aku untuk breaking news hari ini sampai sini aja. Semoga teman-teman dapat berita yang baru, informasi yang baru lagi, dan stay tune ke next section yaitu fakta menarik atau fun fact. Oke? See you guys on the next episode of breaking news. Aku Ken pamit undur diri. Bye-bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan atau teman-teman yang nonton channel ID Radio. Nah, jadi balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact atau Fakta Menarik. Dan di Fakta Menarik hari ini aku akan membahas tentang sesuatu yang menarik, yaitu 520 dan 521. Nah, apaan tuh Ken? Angka 520 dan angka 521. Teman-teman simak di next clip ya. Nah teman-teman, jadi di Taiwan atau di China itu ada ada beberapa angka yang menyimbolkan sesuatu. Contohnya 520 dan 521. Nah, 520 ini merupakan hari Valentine online untuk Taiwan dan juga China. Nah, kenapa bisa? Ya kan? 520 apa kaitannya dengan Valentine? Jadi, kalau 520 teman-teman artikan sebagai teman-teman ganti 520 pakai Mandarin, teman-teman akan dapat yaitu U Erling. Nah, U Erling ini itu kan 520, 520. Nah, U Erling ini orang China dan juga orang Taiwan tuh mendengarnya tuh mirip dengan Wo Aini. Ya emang agak nggak mirip sih, tapi kedengarannya itu mirip teman-teman. Jadi mereka menyimpulkan bahwa 520 ini merupakan hari Valentine karena
tanggalnya itu pengucapannya tuh unik gitu. Nah sama 521 juga sama teman-teman, mempunyai pelafalan atau penyebutan yang unik juga, yaitu URI. Nah, URI kan 521. Tapi kalau misalnya arti kenapa 521 juga spesial, itu sama dengan ucapan yaitu Wo Yuan Yi. Nah, Wo Yuan Yi ini kan kayak ya I do atau aku kayak menerima. Biasanya itu kan kayak waktu pernikahan biasa mengucapkan kalimat ini. Jadi biasanya banyak banget orang-orang melakukan pernikahan di tanggal 521 dan 520 ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah pasti bisa nih udah pasti ngerti kalau misalnya nanti ada 520, 521 tuh apaan sih? Teman-teman bisa jelasin ke depannya. Terus juga buat teman-teman yang masih single mungkin boleh nembak pacarnya di tanggal segini ya teman-teman. Nah, jadi mungkin fakta menarik hari ini sampai di sini aja. Aku harap teman-teman mendapatkan fakta yang baru atau informasi yang baru dari video kali ini. Dan buat teman-teman yang baru datang, perkenalin aku Ken dan juga ini ID Radio. Kita akan selalu memberikan teman-teman fakta menarik dan informasi yang menarik buat teman-teman semua. Kalau teman-teman suka, teman-teman tolong like dan juga komen di bawah kenapa teman-teman suka, dan juga teman-teman tolong share ke teman-teman lainnya ya, biar teman-teman lain juga bisa mendapatkan informasi yang baru juga. Nah, teman-teman juga bisa tolong subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke teman-teman, mungkin fun fact hari ini sampai sini aja, tapi tetap stay tune karena abis ini kita bakal ada podcast yang menarik banget buat teman-teman bisa dengerin informasi yang membuat diri teman-teman itu lebih mendapatkan informasi yang baru lagi terhadap mungkin Taiwan atau terhadap pengembangan diri teman-teman. Jadi teman-teman stay tune ke bagian podcast ya nanti. Oke? Aku kan pamit undur diri dulu dari Fun Fact, dan see you guys on the next Fun Fact. Dadah! Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken dan bersama Kak Windy. Halo, saya Pindi. Nah, jadi aku akan ngebahas tentang koneksi dalam keterampilan. Nah, jadi waktu teman-teman dengar dari episode-episode sebelumnya bersama aku dan Kak Windy sempat ngomong kayak Kak Windy ketemu mentor tuh dari keterampilannya Kak Windy. Nah, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, boleh diceritain dulu kali Kak Windy ketemu sama guru itu kayak gimana sih gitu loh. Jadi sedikit kita recap dulu biar teman-teman singkat aja. Iya, waktu itu ya memang ya di rumah sakit ya. Jadi guru itu memang dulunya itu dia itu sangat membantu ke Vietnam. Nah, karena waktu itu TKI-nya itu memang orang Indonesia gitu kan. Jadi kan kebetulan di rumah sakit itu melihatnya kita itu orang Indonesia. Jadi dia itu berpikir mengarah ke Asia Tenggara gitu kan. Nah, disitulah karena merasa waktunya terbuang sia-sia, jadi guru itu mendorong kita untuk mempunyai suatu keterampilan. Nah, di situ saya belajar dan saya berusaha mengeluarkan apa yang saya misalnya unek-unek yang ada di hati aku. Oh ini loh, biasanya kenapa sih orang Taiwan seperti ini? Kenapa sih harus gimana sih? Nah, untuk itulah karena saya sering berkomunikasi jadi bisa saling memahami ya. Nah, di situ saya mulai mengenal banyak orang, mengenal dari pemerintahan karena untuk belajar sesuatu hal itu kita memang harus nggak usah malu. Nah, kita harus kenal banyak orang. Jadi kita jangan malu bergaul dengan siapapun. Nah, ataupun karena kendala bahasa. Betul, aku setuju itu. Kita jangan merasa kayak minder. Nah, kalau kita minder itu kita nggak bakalan akan maju gitu loh. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa gitu. Jadi walaupun kita bahasa untuk pas-pasan apa mungkin kurang dimengerti sama mereka, kita berusaha lah untuk ngomong interaksi dengan mereka, ataupun ya sama kayak kita di rumah majikan nggak bisa bahasa kan pakai bahasa isyarat gitu kan. Nah, di sini juga bisa teman-teman karena banyak sekali orang-orang Taiwan yang sangat mendukung kita ataupun membantu kita, juga pemerintahan juga memberi kesempatan banyak ya untuk kita ya. Apalagi sekarang di Taiwan itu untuk warganya itu memang berkurang. Jadi nggak ada anak-anak muda itu kan memang nggak kepingin punya anak. Terus orang-orang tua sudah semakin banyak. Nah, karena itulah pemerintahan itu sekarang mengadakan kenapa sih
untuk tenaga profesional yang ada di Taiwan itu agar tidak pulang ke negaranya ataupun bisa tinggal di Taiwan. Oke. Nah, jadi dari cerita itu aku dapat sesuatu, yaitu dari teman-teman mengambil kesempatan nih, Kak. Jadi sebenarnya awal-awal Kakak ditawarkan dengan mau nggak ngerjain boneka lilin karet. Sebenarnya Kakak juga kurang ini kan awalnya. Kurang tertarik gitu kan. Karena ya sama lah, karena teman-teman mungkin semuanya juga ngapain Ngerti ya, sih untuk udah tua itu apa sih gitu kan. Tapi kalau kita dalami, kalau kita mau belajar ataupun berusaha, nah intinya itu kita nggak harus menyukai sesuatu hal, tapi kita harus belajar dari hal-hal yang kita tidak sukai. Nah dulu kan karena saya juga memang nggak suka dengan lilin karet, karena saya mau belajar, akhirnya pelan-pelan saya akan suka. Nah disitulah saya mulai berusaha membuat suatu keahlian sendiri, karena setiap orang itu akan mempunyai keahlian sendiri. Betul. Nah, memanfaatkan waktunya, nah memanfaatkan kesempatan. Mungkin Iya. dari teman-teman semuanya, mungkin dari pembicaraan antara kalian, mungkin sama orang Taiwan itu biasanya mereka itu ada sedikit kesempatan gitu, di pembicaraan itu ada sedikit kesempatan untuk kita, oh ya itu mungkin saya bisa nih, ataupun saya mau dong saya ini. Nah tapi kalian mungkin akan susah untuk ngomong ataupun mengutarakan dengan mereka. Nah kalian jangan malu, misalnya kalian lagi berbincang-bincang sama orang Taiwan, kalian itu tahu topiknya mereka itu sedang butuh apa, nah kalian bisa aja, saya mau bantu dong ini. Nah itulah di situ kalian udah mempunyai kesempatan untuk belajar hal baru, belajar untuk mendapatkan kesempatan lagi bersama orang-orang yang lain gitu. Dan juga ini ya Kak, nggak perlu semuanya itu di tanda kutip diuangkan, bener nggak? Jadi kayak mungkin ngelihat misalnya kita mengajukan diri waktu ada event lagi ngapain, kayak kita lagi kosong, ya kita ikut, ya nggak masalah nggak sih Kak? Untuk koneksi segala macam. Iya, jadi jangan hanya semata-mata demi uang. Kamu ikut itu nggak ada uangnya, ngapain sih gitu. Karena saya waktu itu 3 tahun itu saya bekerja sama ataupun belajar dengan orang Taiwan ataupun membantu orang-orang Taiwan itu, saya nggak dapat uang sepeser pun. Mungkin dikiranya teman-teman saya dapat uang, padahal disitulah saya lagi memanfaatkan kesempatan itu. Karena mereka biar tahu saya bisa apa, saya punya keahlian ini, ide-ide saya itu seperti ini. Nah disitulah saya bisa mengeluarkan, oh ini saya mau seperti ini, bisa nggak? Nah karena kita sudah saling membantu, otomatis mereka sudah tahu apa yang saya bisa lakukan gitu kan. Nah itu harus dicatat tuh teman-teman, karena ya nggak semata-mata semuanya itu harus diuangkan teman-teman. Karena dengan kayak gini mungkin Kak Windy di sini nggak mendapatkan uang loh, tapi dapat kesempatan gitu loh, dapat kebuka jalan-jalan yang baru gitu loh. Nah, jangan semata-mata hanya uang. Oke. Mungkin di episode ini sampai sini dulu teman-teman. Aku berharap teman-teman bisa belajar banyak ya dari episode yang kali ini, karena ya bener, kayak nggak semata-mata semuanya itu uang dan uang. Karena mungkin experience atau pengalaman itu juga penting loh teman-teman, buat teman-teman berkembang di kedepannya. Oke. Mungkin untuk di episode selanjutnya kita akan ngomongin tentang apa aja sih kesan dan pesan buat dari Kak Windy buat teman-teman penonton di rumah. Oke? See you guys on the next episode. Dadah. Pekerjaan rumah. 把阿公的毛衣拿去洗， Ambil sweater Akong pergi cuci. 用手洗还是用洗衣机洗？ Cuci pakai tangan atau mesin. 用手洗， Cuci pakai tangan.
我知道了。 Saya sudah tahu. 把阿公的长裤拿去洗。 Ambil celana panjang Akong pergi cuci. 用手洗还是用洗衣机洗？ Cuci pakai tangan atau mesin. 用洗衣机洗。 Cuci pakai mesin. 我明白了。 Saya sudah mengerti. 把阿公的毛衣拿去洗。 用手洗还是用洗衣机洗？ 用手洗。 我知道了。 把阿公的长裤拿去洗。 用手洗还是用洗衣机洗？ 用洗衣机洗。 我明白了。